akhir zaman. Di antaranya maraknya aliran darah yang dianggap biasa, maraknya fitnah yang dianggap biasa, maraknya pembunuhan yang dianggap biasa, maraknya melakukan perbuatan-perbuatan haram yang melanggar syariat dianggap biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita rasakan adalah bulan Ramadan yang paling kacau. Nanti ke depan lebih kacau lagi. Kekacauan itu akan mempercepat kekacauan alam semesta. Kita mungkin dulu kayak warung-warung nasi biasanya masih ada malunya ditutup kelihatan kakinya. Sekarang sudah terang-terangan. Hati-hati. Terang-terangannya manusia melawan hukum Allah itu akan berimbas cepat ke kerusakan alam. Petani sudah mulai banyak yang gagal dan sebagainya. Bersiaplah karena ya harus siap-siap. Dan persiapan dari guru kami adalah membangun perekonomian baru, peradaban baru, yaitu menciptakan produk-produk sendiri untuk kesehatan, untuk kesuburan, dan untuk kemakmuran umat muslim. Seperti yang sudah jadi yaitu skincare, terus obat emah, terus oli, dan sebagainya. Nanti pupuk yang sudah beredar di Malaysia karena perizinan buat PT-nya itu sangat mudah. Di Indonesia sedang dalam proses, nanti akan disuburkan kembali melalui pupuk-pupuk organik yang diracik oleh guru kami, sehingga tanah Nusantara yang sudah diracuni oleh kimia dengan pupuk-pupuk kimia nanti akan kembali subur kalau memakai pupuk organik dengan atas izin Allah. Ini yang sedang terus membuat produk-produk supaya kita tidak ketergantungan lagi dengan kaum Zionis yang bikin produk untuk mengkayakan mereka. Ini gerakan perekonomian peradaban baru yang akan dimulai lagi oleh guru kami supaya manusia umat Islam itu menyadari bahwa kita sekarang ini termasuk sedang dijajah untuk menjadi pembeli. Keuntungannya buat mereka dan buat semena-mena untuk merusak alam. Dan kita akan juga akan mengalami perlawanan yang luar biasa nantinya. Tapi insya Allah kita, karena tujuannya adalah tujuan mulia, mengangkat derajat tinggi umat Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani 100 tahun yang lalu. Kita umat Islam dibungkam dengan produknya, dengan bisnisnya, dengan politiknya. Akhirnya umat Islam mengalami perpisahan dan kemunduran dalam kemajuan di eranya. Nah, ini harapan kami, kita berdoa semua mudah-mudahan apa yang sedang dilaksanakan oleh guru kita semua itu berjalan dengan lancar untuk kemakmuran umat Nabi Muhammad SAW, juga tidak ketergantungan dengan nantinya yang andai pasukan Dajjal kaya-kaya, kita tidak ngelirik dengan kekayaan mereka karena kita sudah kaya sendiri, sudah makmur sendiri tanpa ikut campur tangan mereka. Alhamdulillah sudah tercipta obat gila ODGJ yang di Bandung sekitar 30 orang lebih sudah Allah Ta'ala sembuhkan melalui obat yang diracik oleh namanya obat golong.
juga sedang dibikin juga atas izin Allah. Ini adalah obat AIDS atau obat HIV. Sudah ditemukan, sebenarnya sudah diracik awal itu tahun 2019 awal mula. Lalu ini baru ada tekanan yang memang harus bikin obat yang seluruh profesor dunia belum menemukan obat virus HIV. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, beliau, guru kami semua itu sudah menemukan obat HIV. Dan rumus itu sudah ada yang mengetahui dan ditawar oleh orang-orang non-muslim, tidak mau berapapun harga miliarannya tidak akan dijual. Obat itu akan dioperasikan ke orang-orang mukmin, orang muslim yang kena penyakit HIV dan mau bertaubat. Kalau tidak mau bertobat, hanya main-main untuk semuanya, itu tidak akan dikasih, tidak akan dijual belikan. Nah ini alhamdulillah itu semua adalah berkat dari doa-doa ahli majlis asyariun, berkat leluhur-leluhur kita semua, dan doa-doa dari para leluhur-leluhur serta syafaat Rasulullah SAW yang sedang berpihak kepada kekasih-kekasihnya untuk di dalam perjuangan memakmurkan umat Islam. Hanya saya sarankan, hindari pertikaian, hindari permusuhan, jangan ikut-ikutan kelompok yang sedang bermusuhan, yang saling merasa paling benar, yang saling menyalahkan orang lain, itu hindari sejauh mungkin. Tuh. Nah ini berarti nanti produk itu akan diluncurkan tidak lama lagi di Indonesia. PT-nya sudah dapat izin. Mudah-mudahan nanti semua akan berjalan dengan lancar. Kayak pupuk juga saya mencoba kemarin testimoni ke padi ibu saya itu kan kemarin ya pas mau berbuah padi itu saya lihat kok ini kayak mau gagal atau mau kayak tahun-tahun yang kemarin ini pada gagal di kampung saya. Akhirnya saya masukkan 3 tutup di aliran air untuk aliran air yang masuk ke sawah, 3 tutup 1 petak. Itu alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan panen berkat obat tadi itu. Ya begitulah. Mudah-mudahan nanti kita akan mengaplikasikan dulu ke lahan kita untuk testimoni supaya nanti manusia akan paham, dan obatnya atau pupuknya murah. Ini obat yang sudah beredar di Malaysia udah 200 sawit sudah diaplikasikan dengan obat itu. Alhamdulillah taman pupuk kimia daunnya subur-subur, yang biasanya pakai 1 sawit itu 5 kilo pupuk kimia atau 3 kilo, sekarang cuman cukup pakai air pupuk itu, pupuk kok almati itu cuma berapa mili, setengah gelas bagi 2 1 pohon. Itu karena sudah ditemukan rumusan-rumusan yang dulu pernah diajarkan oleh leluhur kita dari Nabiullah Hisba, Nabi Shodib pun pernah menyuburkan tanah Nusantara ini dengan rumus-rumus tersebut, dan sekarang rumus tersebut diwariskan kepada guru kita untuk tujuannya untuk menyuburkan tanah kembali, tanah Nusantara yang sudah kering, yang sudah dibom oleh kimia, supaya nanti ke depan tidak panen. Akhirnya kenyataan gagal panen sekarang sudah terjadi di mana-mana karena senyawanya bumi ini sudah tidak subur lagi. Kuman-kuman yang ada di dalamnya untuk menyuburkan tanahnya sudah dibunuh oleh pupuk-pupuk kimia. Itu ya. Itu salah satu misi luhur dari Asyariun untuk menyuburkan
menyuburkan tanah Arhabil atau Nusantara. Sak wonge pati subur-subur. Nah, skincare aja kan itu bukan pakai bahan kimia tapi pakai bahan alami. Nanti para ibu-ibu itu nanti minta dibelikan sama suaminya untuk beli skincare kan. itu bikinan orang kita, bukan orang-orang yang di luar kita. Dan sudah testimoni nanti pada awet muda, insya Allah. Bapaknya awet muda, bapaknya awet tua dong. Pakai juga dong. Pakai juga dong. Bapaknya juga pakai, nggak apa-apa. Nanti muda lagi. Supaya nanti orang muslim itu pada glowing. Glowing kayak saya. Iya, kalau ada budak-budak kan kayak saya. Orang yang ibadah kok mukanya kusut-kusut kan gitu. Nah iya. Dan itu kembali nanti uangnya akan diputar masuk ke Baitul Mal dan nanti akan ditasorufkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu begitu orang-orang yang mungkin itu kalau punya bisnis, berbeda orang kafir. Berarti apa untungnya penjualan itu buat ngebom, merusak alam coba. Kita sadar nggak? Dibegitukan, lalu untungnya buat merusak alam. Orang mukmin, makanya dari dulu kok iya ya, nggak ada orang mukmin yang kaya yang bikin produk sendiri. Orang kayanya juga pada beli produk mereka kan, nggak pernah berpikir seperti itu. Nah, alhamdulillah di bidang apapun nanti akan digeluti oleh guru kita semua. Dari bisnisnya, dari keagamaannya, dari ketatanan dalam kehidupannya juga akan diatur sedemikian rupa supaya lebih baik, supaya kita menjadi umat akhir zaman yang pernah didahulukan Rasulullah. Yang paling dicintai umat akhir zaman adalah orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, tapi iman kepada Allah dan Rasulullah dan mau mengikuti perilakunya seperti Rasulullah walau sedikit demi sedikit. Paham ya? Bisa. Saya minta doanya kepada jamaah RT 6 dan semuanya, semoga apa yang sedang diusahakan, yang diperjuangkan oleh guru kita semua mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses, amin ya rabbal alamin. Untuk kepentingan kita semua nanti, karena akan menghadapi hal-hal yang tidak kita tahu ke depannya, hal-hal yang tidak kita tahu ke depannya. Coba nanti 2027 saya juga nggak tahu. Nah ini kita lanjut pengajian kitab Jawahirul Ma'iyah. Di antaranya ini sebagian dari isi ini adalah membedah aurat-aurat iblis. Selain dari kita memahami makna-makna dalam beragama yang lain, makna-makna yang lain dalam beragama Islam maksudnya. Nah di sini seterusnya adalah bab yang ke-8 adalah iblis dalam tafsir Al-Quran. Ini yang ditulis di sini itu diantaranya satu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ini menerangkan pembangkangan pertama. Ini sebenarnya awal-awal dari iblis berada di kalangan, atau waktu itu namanya Azazil, di kalangan para malaikat. Di kalangan para malaikat ini, ketika Allah berfirman diseru kepada malaikat bahwa saya akan menjadikan khalifah di bumi.
Lalu iblis dan yang sedang bersama malaikat itu bertanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa engkau hendak jadikan di bumi itu orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih. Lalu dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini pertama belum ada pernyataan pembangkangan, tapi baru mulai beranjak pembangkang beranjak. Lalu dilanjut ayat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Sujud di sini yaitu sujud penghormatan dengan membungkukkan sedikit badannya. Lalu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lalu iblis itu enggan dan menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ini awal mula hanya tidak terima akan terciptanya khalifah di bumi. Awal mula. Karena memang si Al-Jazir ini pernah di bumi lama, pernah berpengalaman di bumi, dan akhirnya makhluk-makhluk bumi itu saling bermusuhan, pertikaian, dan bertumpahan darah. Akhirnya iblis yang ada berada di malaikat itu, apakah engkau hendak menciptakan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Nah, inilah yang kalau praktek sekarang, ketika Allah memunculkan satu kekasihnya, lalu biasanya otomatis akan dipuji makhluk-makhluk yang sezaman dengannya. Ya kan coba? Ini gambarannya itu begini. Gambaran gampangnya contohnya gini. Seorang presiden itu kan semua staf dari MPR dan DPR-nya itu orang yang berkedudukan dan sekolahnya tinggi. Jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai S1, S2 dan sebagainya. Penuh dengan perjuangan hingga menduduki tahta di samping presiden, DPR, MPR dan sebagainya. Akhirnya satu ketika presiden itu mengangkat tangan kanannya dari tukang pengembala coba untuk menguji orang-orang yang ada di kursi samping-sampingnya. Lah, kalau orangnya akan menyombongkan diri dengan gelarnya dan membandingkan orang yang baru diangkat dan padahal gelarnya tidak ada, tukang angon, maka otomatis terjadilah sifat sombong. Tapi kalau lihat siapa yang angkat, yang angkat adalah presidennya langsung. Tolong para menteri dan para kabinet, ini saya mengangkat tangan kanan saya, ditunjuk begitu di depan mereka. Lah, contoh dari waktu itu iblis juga begitu. Semua malaikat tidak merasa dirinya agung, dirinya paling taat. Malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam yang diciptakan baru, belum beribadah. Nabi Adam ini belum beribadah kepada
Allah. Tetapi Allah menyuruh semua seruan kepada malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi apa yang dilakukan iblis? Dengan mengandalkan kepangkatannya hingga dia sombong dan mengatakan di ayat lain apa? Aqala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jawabannya adalah aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ini kan mengunggulkan diri dengan orang lain, itu juga sifat atau karakter iblis. Ini bisa kadang menyusup ke keturunan Bani Adam, yaitu manusia. Karakter-karakter seperti ini itu menyusup menjadi karakter manusia. Makanya ada yang manusia, ada kelompok setan dari bangsa manusia, ada kelompok setan dari bangsa jin. Karena karakternya hampir sama dengan iblis, rajanya setan. Wah, kencang banget. Aduh, kesini lagi ngomongnya. Nah, makanya buanglah jauh-jauh sifat keangkuhan dalam diri yang merasa lebih baik dari yang lain. Karena sifat seperti ini adalah sifat yang otomatis nempel di Bani Adam atau di kelompok jin, itu sudah jauh dari rahmatnya Allah. Kita menyadari atau tidak, kadang dirasa itu entah rasa ke semua manusia, itu orang yang perilakunya sombong itu terasa loh di hati kita masing-masing, semua terasa. Itu terasa semua, terasa. Baik diomong atau tidak, berarti itu kan perilaku tersebut itu sebenarnya sudah tidak diterima oleh rasa kemanusiaan. Sebenarnya sudah tidak diterima karena itu adalah benturan yang sangat nyata oleh rasa kita. Tetapi kita tidak boleh mengklaim itu sombong. Hanya kita rasakan saja, apalagi di diri kita. Kalau memang kita lagi ada keangkuhannya, langsung kita mundur, ya Allah, ampuni kami. Kami teledor, kami ke kerucut, kami ke teledor, kami ke ini. Lah, untuk menggempur keangkuhan seperti itu ya ngaji. Ngaji. Sampai keangkuhan itu iblis dakwahkan kepada orang-orang yang ngaji makrifat. Hati-hati. Salah satu misi iblis yang digencarkan di akhir zaman diantaranya adalah menyokong supaya orang-orang ahli ngaji makrifat itu ya, supaya PD-nya gede dan saya yang paling makrifat, saya yang paling dekat dengan Allah, saya yang paling benar. Hati-hati. Itu nanti begitu. Makanya kata guru kami mengatakan iblis fasik mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Tidak mau dari dulu. Karena sudah dendam musumat terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Apalagi mau mengakui Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah itu isinya syariat beserta aturan-aturan yang sudah berlaku dari dulu, yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Nah, kalau ngaji kok makin merasa paling benar, ya hati-hati. Itu jangan-jangan itu sudah masuk misi dari keiblisan. Karena di Al-Quran itu tidak ada makhluk lain yang mengatakan ana khairun minhu kecuali iblis.
saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia. Itu ucapan ini hanya iblis yang mengatakan demikian. Maka misi Rasulullah dengan misi iblis itu sangat berbeda. Misi Rasulullah perdamaian, kemakmuran, persatuan, kenyamanan, dan menuju alam akhirat yang lebih baik. Tapi misi iblis itu pertempuran, perusakan, kekacauan, pertikaian, perceraian, perselingkuhan dan sebagainya. Itu misinya supaya pisah. Memisnya lebih jelas lagi adalah misi iblis mengajak atau menarik manusia untuk jauh dari rahmat Allah. Kalau kita tahu tentang bahas rahmat Allah dan adab Allah itu sebenarnya arena atau area atau zona. Siapa yang taat pada aturan-aturan Allah sesuai syariat, sesuai aturan iman, aturan ihsan, maka dia dapat perlindungan dari Allah. Seperti orang itu masuk dalam satu ruangan. Nanti ada hujan, nanti ada angin, ada panas, orang tersebut bisa neduh dalam ruangan. Dan berbeda lagi siapa yang tidak mentaati itu, siapa yang tidak mentaati aturan-aturan Allah, baik syariat, baik aturan-aturan lain, maka orang itu berarti berada di dalam ruangan. Dan itu pilihan siapa? Nah, kalau nanti kehujanan, kepanasan, salah siapa? Nah, paham nggak? Insya Allah. Gitu. Sholat yang pilihan sendiri, pertama, tidak sholat pun pilihan, nanti akan ada konsekuensinya masing-masing. Mendekat dengan Allah itu hanya ada dua caranya, dengan kefarduan dan kesunahan. Selain itu tidak ada. Iya, cara mendekat dengan Allah itu hanya ada dengan kefarduan dan kesunahan. Selain itu tidak ada. Cara mendekat Allah dengan kemaksiatan tidak bisa, itu malah lari dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Iya, kita kadang juga mulutnya atau matanya itu kadang kita mendekat dengan rahmatnya, juga kadang lari dengan rahmatnya. Kadang-kadang ngomongin kesalahan orang itu berarti lagi lari dari rahmat Allah. Berarti masuk dalam azab Allah. Makanya lebih baik ngobrol yang lain ketimbang ngobrol kesalahan-kesalahan orang lain. Coba Dora bayangkan sekarang itu ya Allah, nanti karena Pak ini udah mulai banyak kan gelombang PHK. Nanti ada gelombang lagi yang lebih besar lagi PHK. Akhirnya keributan suami istri dapat akhirnya pada Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua kalau yang lain makin bangkrut, kita makin amin ya Rabbal. Dengan apa? Dengan kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan jalur-jalur yang sudah dibawa oleh para ulama. Akhir zaman sungkan ngaji. Iya, di dalam satu hadis zamanku kata Rasulullah, zaman kita itu banyak orang alim, banyak fuqaha, banyak orang yang mengerti dalam agama, maka beramal lebih baik daripada berilmu karena sudah berilmu semua. Dan nanti umat akhir zaman, yaitu zaman fuqaha sudah tidak ada, ulama-ulama yang serius untuk mengajak ke akhirat kan sudah jarang. Akhirnya banyak orang beramal tidak memakai ilmu, maka di zaman itu lebih baik berilmu daripada beramal. Makanya orang ngaji sekarang sungkan nggak? Malas nggak? Males, ngaji males kok. Apalagi ngaji syariat, banyak yang ditinggal sekarang. Iya, ngaji yang serius-serius banyak yang ditinggal. Nah ini karakter-karakter yang
atau sifat-sifat iblis yang dikemukakan dalam kitab ini yang melalui dinukil dari ayat Al-Quran. Di antaranya adalah qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min shalshalin min hama'in masnun. Al-Hijr ayat 33. Artinya, aku tidak sekali-kali sujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu intinya adalah membawa diri. Iblis itu membawa kesombongan di diri. Kadang-kadang kan kita kadang diuji juga loh. Kadang kita diuji seperti saya seumpama. Ada yang nyeramain anak kecil, ceramahnya bener. Terus saya pribadi mau apa sikapnya? Kamu mau menganggap bahwa diri kamu adalah berilmu dan menganggap dia rendah, itu nanti akan dinilai. Sombongnya keluar enggak? Kalau yang ngomong itu orangnya tidak ada pangkatnya, orang itu lebih rendah dari kita, tapi yang diomongkan adalah sebuah kebenaran, maka kita akan tetap menyombongkan diri sebagai orang yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berilmu, atau lebih berwawasan, atau lebih tua. Itu nanti akan diuji. Dan kita sering mengalami itu. Ya Allah. Itu kemunculan kesombongan itu sangat halus. Di kitab ini nanti kesombongan itu ada berbagai sisi. Ada kesombongan yang akal bisul iblis yang dilakukan menggoda untuk orang alim, untuk orang yang miskin, untuk orang yang kaya, untuk orang yang diderita penyakit, untuk orang dan sebagainya. Iblis akan masuk di celah-celah itu untuk menggoda manusia dalam menyesatkan manusia. Tetapi iblis itu hanya nomor berapanya. Yang menggoda pertama adalah diri kita sendiri. Kita diajak diri kita sendiri mau ke arah yang kanan atau mau arah yang kiri. Nanti iblis akan menguatkan arah itu. Kalau arah kiri berarti masuk zonanya kawasan iblis. Pertempuran manusia tidak akan pernah selesai sampai kematian tiba. Lah iblis lalu qala rabbi fangzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, dipaksa begitu, iblis tetap tidak terima, ya udah kamu keluar. diusir. Sebelum diusir dikasih kesempatan dulu sebenarnya. Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tetapi dikasih kesempatan taubat, malah dendamnya berkelanjutan kepada Nabi Adam. Dendam kelanjutnya adalah menggoda Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Belum tobat satu perkara, malah melanjutkan kesalahan perkara yang lain. Yang kedua ini baru dijuluki syaitan. Pertama, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini pembangkangan pertama. Kedua, melanjutkan pembangkangan selanjutnya dengan dendam kepada Nabi Adam dan seterusnya, maka dijuluki fazallahuma syaitanu anha fakhrajahuma mimma kana fi. Tuh. Ini ya, makanya siapapun yang yang sulit menerima kebenaran dan menganggap diri paling benar, orang itu tenggelam dalam kesesatan yang tidak terasa. Nauzubillah min dzalik. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyata illa qalila. Al-Isra ayat 62. Artinya, terangkanlah padaku, jelaskan kepadaku, inikah orang yang kau muliakan? Iblis menuding Nabi Adam, melapor kepada Allah, inikah engkau orang yang kau muliakan atas diriku? Sungguh jika kau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat,
niscaya benar-benar akan aku sesatkan anak cucunya, kecuali sebagian kecil. Ini sebagian kecil yang dilingkari oleh iblis, yaitu orang mukhlasin, orang yang dipelihara, dapat pemeliharaan oleh Allah. Ini makanya ya itulah sifat-sifat keangkuhan dalam diri kita. Keangkuhan dalam diri kita buang jauh-jauh. Kita letakkan diri kita seperti tanah yang menerima kebaikan atau kebenaran dari semesta. Baik kulna lil malaikati isjudu li Adam wasjudu ila iblis karena minal jinni wa fasarana min rabbi akhla ta'iduna wa dzurriyyata awliya.